Dan untuk mengetahui informasi terkini penanganan dampak bencana banjir dan juga longsor di Sumatera, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani yang berada di Medan, Sumatera Utara. Irin, selamat sore. Anda mengikuti BNPB untuk menyalurkan bantuan. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana penyaluran bantuan utamanya untuk daerah-daerah yang terisolir? Iya, selamat sore Diana. Betul sekali, kami memang mengikuti bagaimana tim BNPB menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terisolir, terutama di daerah-daerah di kawasan di Provinsi Aceh, tepatnya ada di Langsa dan juga ada di Tamiang, Aceh Tamiang sendiri. Nah, memang fokus utamanya untuk hari ini dari kemarin sebenarnya adalah mengantarkan logistik atau dropping logistik di daerah-daerah terisolir yang saya sebutkan tadi, karena memang kebutuhan selama ini sudah masuk hari kelima dan kemarin baru bantuan pertama yang tiba, berarti dengan hari ini adalah bantuan kedua yang tiba. Dan tadi saya bisa informasikan sudah ada 3 sorti, artinya ada 3 penerbangan yang membawa bantuan bahan makanan terutama untuk warga di Aceh Tamiang dan juga di wilayah Langsa. Nah, kalau untuk di Aceh Tamiang sendiri tadi juga ada satu yang dibawa, benda yang sangat dibutuhkan oleh warga, yaitu Starlink untuk akhirnya bisa menghubungkan antara warga dengan pemerintah pusat misalnya atau dengan keluarga mereka, karena memang sejak hari pertama bencana banjir ini terjadi, warga sudah terisolasi, tidak bisa melakukan komunikasi, dan komunikasi satu-satunya kemarin melalui radio pada akhirnya dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tamiang sendiri, melakukan komunikasi meminta bantuan agar segera dikirimkan bantuan logistik melalui saluran radio AM, kalau tidak saya salah dengar dia sebutkan itu saluran radio AM, dan memang direspon cepat oleh pemerintah untuk segera mengirimkan. Sebenarnya Diana, memang pemerintah sudah menyiapkan bantuan-bantuan melalui jalur darat. Karena begini Diana, jalur darat yang paling dekat dengan wilayah Langsa dan juga Aceh Tamiang itu sebenarnya paling dekatnya adalah lewat darat. Dari tempat saya berdiri ini jaraknya sekitar 4 jam. Sayangnya di Pangkalan Brandan sendiri sebagai titik terakhir untuk menghubungkan Aceh Tamiang, wilayah Aceh maksud saya, dengan wilayah Sumatera Utara melalui tol Sumatera putus total, sehingga skenario berikutnya adalah melalui jalur udara. Nah, sayangnya jalur udara memang ada hambatan. Helikopter harus mencari lahan kering atau setidaknya lahan stabil untuk mendarat atau landing dan bisa menurunkan bantuan. Sedangkan kemarin kalau dari pantauan udara minim sekali Diana, minim sekali jalur atau tanah yang bisa dilakukan pendaratan oleh helikopter, dan sehari ini juga pendaratan dilakukan masih di wilayah Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan masih ada 10 kabupaten, sampai saat ini masih ada 10 kecamatan maksud saya yang belum bisa dikomunikasikan, belum bisa kita cari tahu kondisi mereka seperti apa, karena itu tadi masih dipenuhi banjir, dan juga tadi pantauan udara banjir masih cukup tinggi sekali dan belum bisa dimasuki perahu fiber atau perahu karet. Sebenarnya memang kemarin saya sudah ke gudang logistik sudah mengirimkan melalui jalur darat, tapi harus kembali lagi yang membawa tenda, kemudian genset sebagai sumber listrik dan juga bahan bakarnya, kemudian juga sudah membawa perlengkapan komunikasi seperti itu, tapi harus kembali lagi karena jalur darat, jalur Sumatera, lintas Sumatera, jalan tol Sumatera itu putus total. Sedangkan untuk membawa barang-barang tersebut memang satu-satunya cuma lewat menggunakan kendaraan box, tidak bisa menggunakan udara karena besar sekali dimensinya. Nah, skenario berikutnya kemudian pada hari ini sudah diaktifasi, sudah dikirimkan perjalanan melalui kapal-kapal KRI kita dari Banda Aceh yang akan menelusuri wilayah pesisir, Lok Sumawe, kemudian wilayah Idi Raya maksud saya, kemudian nanti ke Langsa dan ke Aceh Tamiang. Jadi nanti akan disisir wilayahnya dari Banda Aceh. Dan itu kemungkinan besar memakan waktu perjalanan sampai 8 jam dengan menggunakan jalur laut. Sedangkan dari Jakarta sendiri TNI AL juga tadi saya diinfokan sudah mulai melakukan perjalanan menuju ke wilayah-wilayah pesisir yang membawa bantuan-bantuan yang memang sangat dibutuhkan. Terutama air bersih, Diana,
tenaga kesehatan karena di Aceh Tamiang sendiri rumah sakitnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan termasuk obat-obatan, oksigen, seperti itu. Dan sampai sekarang dari Bupati Aceh Tamiang sendiri mengatakan mereka sudah mendapatkan laporan 5 orang meninggal dunia dan data tersebut belum bisa diverifikasi bahkan oleh otoritas setempat karena kembali lagi aksesnya sumber daya yang mereka miliki itu masih sangat terbatas. Dan juga kemudian mereka tidak memiliki peralatan-peralatan untuk melakukan evakuasi seperti itu, sehingga memang diharapkan dengan adanya kapal-kapal yang akan menyusuri wilayah pesisir kemudian bisa membawa perahu karet, tenda, makanan, air bersih melalui kapal-kapal itu bisa membantu mereka untuk melakukan evakuasi pada warga-warga di 10 kecamatan lainnya. Diana, ketika saya melaporkan kondisi Aceh Tamiang kemarin malam, saya juga mendapatkan banyak pesan dari mahasiswa, orang-orang yang berada di rantau, orang-orang yang keluarganya berada di Aceh Tamiang. Mereka mengucapkan terima kasih karena pada akhirnya pemberitaan kita ini membuat saya terharu ya. Karena akhirnya pemberitaan kita, Diana, itu bisa, mereka setidaknya dari tayangan-tayangan kita ada wajah-wajah keluarga yang selama 5 hari ini putus hubungan. Bisa dirasakan seperti itu. Jadi dari semalam saya membalas pesan mereka dan mengabarkan bahwa kita, media, dan juga pemerintah sedang berusaha masuk ke wilayah Aceh Tamiang, membawa bantuan. Jadi mereka melihat wajah-wajah keluarga mereka yang kita tayangkan di CNN, Diana, mereka mengucapkan terima kasih. Setidaknya mereka tahu keluarga mereka baik-baik saja. Dan masih berharap kita masih terus memberitakan kondisi di wilayah-wilayah yang terisolir. Dan itu yang membuat kami, tim CNN Indonesia yang bertugas, akan berusaha memasuki Aceh. Dan alhamdulillahnya besok kita mendapatkan penerbangan ke Aceh untuk mengikuti, untuk memberitakan kembali kondisi saudara-saudara kita yang berada di Aceh Tamiang. Dan pesan-pesan dari saudara-saudara kita yang sedang merantau dan menantikan kabar dari keluarganya, sekedar sosok mereka yang muncul di layar televisi kita di CNN saja itu sudah membuat mereka merasa bersyukur dan mengetahui bahwa akhirnya ada bantuan masuk ke keluarga mereka. Mereka bisa melihat kondisi rumah mereka, itu juga sudah membuat mereka merasa lega bahwa pada akhirnya mereka bisa melihat ada keluarga mereka yang selamat. Walaupun memang Diana rasa ingin menghubungi, mendengar suara dari keluarga mereka itu masih sangat besar sekali, sehingga memang bantuan yang nantinya akan dibawa oleh melalui kapal-kapal KRI kita, melalui TNI AL dan juga dari BNPB itu akan masuk ke wilayah Aceh Tamiang. Itu bisa jadi harapan buat mereka untuk kemudian bisa mendengar kabar, informasi tentang keluarganya. Dan sekali lagi sudah 3 kali penerbangan yang muncul, yang sudah terbang mengirimkan logistik, walaupun makanannya masih, saya tahu belum mencukupi, kita tahu belum mencukupi karena kemampuan bantuan udara kita, helikopter kita itu sangat terbatas. Setidaknya dengan makanan-makanan yang siap disantap itu bisa membuat saudara-saudara kita di wilayah-wilayah terisolir ini bisa survive, Diana, bisa makan. Ada juga obat-obatan, juga ada selimut juga yang dikirimkan. Dan sekali lagi tadi ada jaringan yang dikirimkan Starlink oleh Dandim sendiri yang membawa, Dandim Aceh Tamiang sendiri yang membawa Starlink itu untuk membuka jalur komunikasi di Kabupaten Aceh Tamiang agar bisa kita, media juga bisa tahu kondisi saudara-saudara kita di wilayah yang terisolir. Nantinya kita berharap semoga jalur yang dilintasi lewat laut itu datang jauh lebih cepat sehingga wilayah-wilayah yang belum mendapatkan logistik bisa mendapatkan logistik segera, dan juga tenaga-tenaga kesehatan yang juga diterjunkan oleh pemerintah bisa juga segera diperbantukan untuk mengobati saudara-saudara kita yang masih berada di wilayah-wilayah terisolir. Diana. Nampaknya sebenarnya akses jalan ini jadi salah satu kendala begitu ya untuk bisa menyalurkan ataupun mendistribusikan bantuan, kemudian untuk memverifikasi misalnya kepada para pihak terkait perihal misalnya data korban, posko pengungsian dan lain sebagainya. Nah, Irin, tadi Anda banyak bercerita soal Aceh begitu ya, ataupun Tamiang begitu karena Anda baru saja dari sana. Tapi saat ini kan Anda berada di Kota Medan. Tentu Kota Medan jadi salah satu yang terdampak meskipun memang tadi salah satu fokus dari pemerintah pusat saat ini adalah membuka daerah-daerah yang terisolir begitu. Saat ini bagaimana situasi Kota Medan? Apakah memang toko-toko juga sudah buka seperti biasa? Kemudian bagaimana dengan kebutuhan yang cukup pokok begitu ya, seperti misalnya bahan bakar dan lain sebagainya?
Ya, kalau untuk berbicara dengan Medan sendiri, situasinya sangat kondusif di kota Medannya, Diana. Walaupun ketika kita tiba di kota Medan sendiri, ada banjirnya cukup tinggi, tapi kemudian dalam waktu semalam sudah surut. Dan sekarang toko-toko, bahkan toko-toko dari hari Kamis, Diana, hari Rabu, hari Kamis, sudah mulai buka beroperasi seperti biasa. Harga kebutuhan pokok makanan juga seperti biasa tidak ada kenaikan sama sekali karena dampak banjir di kota Medan yang saya maksud itu juga tidak terlalu terdampak signifikan. Justru Diana yang menarik adalah warga-warga yang memilih dengan tingkat ekonomi yang tinggi ketika banjir terjadi di kota Medan sendiri memilih mengungsi ke hotel-hotel. Jadi nantinya kita bisa cari tahu nih okupansi hotel ketika banjir melanda di kota Medan sendiri tentu saja pasti naik karena jujur Diana, kami kesulitan mencari hotel ketika kami tiba di kota Medan sendiri. Dan juga, namun berbicara mengenai bahan bakar, memang di beberapa hampir rata di beberapa SPBU yang kami lintasi di Medan sendiri itu mengalami antrian yang cukup panjang. Namun dari petugas SPBU-nya yang tidak ingin disebutkan namanya sebenarnya mengatakan bahwa antrian ini tidak ada kelangkaan sebenarnya. Tadi kami sudah verifikasi tidak ada kelangkaan sebenarnya dari bahan bakar, namun memang diprioritaskan kepada kendaraan-kendaraan yang mengangkut logistik bahan makanan pokok, baik untuk mensuplai di kota Medan ataupun yang membawa bantuan untuk ke wilayah-wilayah lain yang sampai sekarang masih dicoba untuk ditembus melalui jalur darat seperti itu. Namun kemudian memang dalam kondisi bencana masyarakat panik, ketakutan, khawatir bahwa terjadi adanya kelangkaan BBM seperti itu sehingga antriannya cukup panjang sekali. Tadi kami sempat antri hampir 2 jam untuk mengisi bahan bakar minyak seperti itu Diana, dan memang antrian-antrian cukup padat. Namun kalau kita tahu bahwa Pertamina memang sebenarnya memfokuskan untuk membantu daerah-daerah yang saat ini membutuhkan bahan bakar untuk mengantarkan logistik, untuk menyalakan genset, untuk mengaliri listriknya, sehingga memang kalau mau dibilang kelangkaan sih tidak ada terjadi di Medan, namun keadaan khawatir atau panik dari masyarakat itu cukup terasa seperti itu Diana. Jadi suplai bahan bakar dipastikan di wilayah kota Medan sendiri itu aman, dan tadi saya sempat mendengar dari petugas SPBU-nya sendiri, salah satu petugas SPBU-nya sendiri, nanti malam akan ada suplai baru lagi yang akan datang ke kota Medan. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu panik, cukup isi secukupnya, seperlunya, berbagi dengan kendaraan-kendaraan yang akan menunaikan tugasnya mengantarkan logistik untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah-wilayah yang masih terdampak banjir. Diana. Baik, terima kasih atas laporan terkini dan lengkap Anda, produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dan juga fotojurnalis CNN Indonesia Dwi Agung. Selamat bertugas dan tetap berhati-hati, teman-teman.